Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wi Aprianti dengan NIM 1058411109919 dari kelas 4C Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Rekayasa Komputasional. Analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode yang ada dalam ilmu statistika dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Tujuan utama dari analisis regresi ini adalah untuk melihat hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Variabel penyebab dari regresi dikenal juga sebagai variabel X, variabel penjelas, variabel explanatory atau variabel independen. Sedangkan variabel yang terkena dampak dikenal sebagai variabel Y. Variabel yang dipengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Pengertian menurut para ahli. Nawari 2010, analisis regresi adalah cara sederhana dalam melakukan investigasi terkait relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A tambah Bx. Keterangannya, Y adalah variabel dependen atau variabel terikat. X adalah variabel independen atau variabel bebas. A adalah konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Jenis-jenis persamaan regresi. Analisis regresi linear. Teknik analisis regresi linear adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan prediktif. Analisis regresi logistik. Regresi logistik biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas event, success and event, failure. Setiap kali variabel dependen adalah biner seperti 0 atau 1, benar atau salah, ya atau tidak. Regresi logistik digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pertanyaan yang menurut respon numerik dalam survei. Analisis regresi polinomial. Regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisis data, lengkungan, dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Dalam metode analisis regresi ini garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus, tetapi selalu garis kurva cocok dengan poin data. Analisis regresi bertahap. Analisis regresi bertahap adalah proses semi-otomatis yang dengannya model statistik dibangun dengan menambahkan atau menghapus variabel yang tergantung pada statistik dari koefisien estimisasi mereka. Jika digunakan dengan benar, regresi bertahap akan memberi kita data yang lebih kuat daripada metode apapun. Ini berfungsi dengan baik saat kita bekerja dengan sejumlah besar variabel independen. Analisis regresi Ritge. Regresi Ritge didasarkan pada metode kuadrat terkecil, biasanya yang digunakan untuk menganalisis data multikolonialitas, data di mana variabel independen sangat berkorelasi. Kolonialitas dapat dijelaskan sebagai hubungan yang hampir linear antara variabel. Manfaat analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu bidang industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari
nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Ini adalah contoh bentuk hubungannya. Ini di sini gambarnya hubungan kredit dan laba. Ini data real linear. Ini juga hasil regresinya. Bentuk ini bentuk grafik. Ini hubungan, ini juga bentuknya hubungan inflasi dari suku bunga 2006 sampai 2007. Waktu kuartalan. Real linear, hair kuadrat, linear, dan linear kuadrat bentuknya. Berikut model-model hubungan antara variabel. Hubungan antar variabel contohnya: 1. Jumlah pendapatan anggota rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga. 2. Keliling suatu lingkaran dengan panjang garis tengahnya. 3. Angka kematian ibu dengan jumlah wanita usia subur 15-49 tahun. Ini hubungan antar variabelnya, gambar ini grafiknya. Ini juga hubungan antar variabel. Baru hubungan antar variabel. 1. Hubungan fungsional matematis function relation Y sama dengan F dalam kurung X. 2. Hubungan secara statistik relation Y sama dengan F dalam kurung X tambah E. Error atau simpangan. Contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Di sini sudah terpampang contoh soalnya regresi linear sederhana. Di sini ada tabelnya, biaya transportasinya ada 50, 51, 52, 53, 54. Tingkat penjumlahannya 40, 46, 44, 45, 49. Di sini bisa dibaca misalnya jika biaya transport 50, tingkat penjualannya adalah 40. Biaya transport 51 itu tingkat penjualannya 46, 52 tingkat penjualannya 44. 53 itu tingkat penjualannya 55. 54 tingkat penjualannya 49. Jadi pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresinya. Jawabannya adalah jika ditanyakan A sama dengan 10% sama dengan 0,1. Ini P 30% sama dengan 0,1, ditanyakan persamaan regresi. Jawabannya adalah A persamaan regresi. Ini bisa dilihat. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Di sini persamaan regresinya X-nya apa ya tadi yang di sini, error persimpangannya misalnya persamaan regresi N, error persimpangan X, Y, error X dikali error Y per N, error X pangkat 2 dikurang dalam kurung error X pangkat 2. Persamaan 5X dikali 1, 2195 dikurang 2, 60 dikali 2, 34 per 5X dikali 13.530 dikurang 67.600. Jadi 6.975 dikurang 6.840 per 67.650 dikurang 67.600 sama dengan 135 per 50. Jadi B-nya 2,7. A. Jadi untuk mencari persamaannya adalah error Y dikurang B, error X per N. 234 dikurang 2,7 dikali 260 per 5. 2 sama dengan 234 dikurang 702 per 5 sama dengan negatif 468 per 5. A. Negatif 93,6. Jadi persamaan regresi adalah Y sama dengan
negatif 93,6 tambah 2,YX. Jadi, itu adalah tugas jawaban dari tugas yang diberikan dari mata kuliah Rekayasa Komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.